Selamat bertemu kembali di mata kuliah Arsitektur Nusantara. Pada pertemuan keempat ini, kita akan melihat Nusantara dalam perspektif manusia yang menghuninya, kemudian juga dalam perspektif alam. Pada pertemuan kedua dan ketiga, kita melihat Nusantara dari perspektif pemikiran. Jadi pada pertemuan kedua kita melihat 3 pemikiran tentang Nusantara dan Arsitektur Nusantara dari Pak Abidin Kusno, Prof. Yosep Priyotomo, dan Mangunwijaya. Kemudian pada pertemuan ketiga, kita mencoba meninjau ulang pemikiran tersebut dengan mengajukan beberapa contoh kasus. Lalu pada pertemuan keempat ini kita akan mendalami atau kita akan berdiskusi melihat Nusantara dari penghuninya, dari manusianya, dan dari perspektif alamnya. Mari kita masuk di bagian pertama, yaitu manusia yang menghuni Nusantara. Ada beberapa teori tentang keberadaan manusia yang tinggal di Nusantara. Teori yang paling kuno, bisa dikatakan demikian, atau teori yang paling tua tentang migrasi manusia, baik Homo erectus maupun Homo sapiens, itu yaitu teori tentang Out of Africa. Jadi awal mula kehidupan, bisa dikatakan demikian, itu berasal dari Afrika yang kemudian menyebar ke seluruh dunia di awal-awal. Konteks ini memang bukan pada konteks pengetahuan arsitektur, namun kita akan bisa melihat bahwa pada masa yang sangat lampau, pada masa yang sangat kuno, sudah terjadi migrasi baik oleh Homo erectus maupun Homo sapiens, manusia tegak atau manusia yang sudah mulai berpikir. Dan dari situ kita bisa melihat ada beberapa teori itu didasarkan dari beberapa sumber atau beberapa temuan arkeologi, baik temuan tentang tengkorak, baik temuan tentang beberapa artefak arkeologis dalam bentuk hunian. Jadi di beberapa gua ditemukan tengkorak dan ruang hidupnya, bahkan bisa dikatakan perkampungan di dalam gua-gua kuno. Jadi ini ada beberapa titik yang diduga sebuah perjalanan migrasi tersebut yang menyusuri tepian pantai, tepian daratan yang berkaitan dengan laut. Teori ini kemudian didukung, ada 2 teori yang mendukung, atau ada 2 konteks teori yang memahami Out of Africa sebagai single DNA. Jadi DNA-nya benar-benar spread, jadi dari awalnya dari kedudukan di Afrika, kemudian menyebar, jadi Homo erectus, kemudian menyebar di seluruh dunia, yang memunculkan suku Afrika, Eropa, Asia, dan Australia, seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa di beberapa tempat itu sudah ada Homo erectus, ada suku-suku tua, yang kemudian DNA-nya bercampur. Jadi pergerakan tidak hanya dari satu, yang sebelah kiri, multireligional, tidak dari satu kondisi, tidak dari satu tempat, atau tidak dilakukan oleh satu suku. Tapi kemudian ada pergerakan, bertemu, mereka berkembang biak, saling menikah, seperti itu.
dan efeknya adalah DNA-nya saling bercampur. Hal yang selanjutnya kita juga bisa melihat migrasinya. Ini peta ini membedakan antara rute dari Homo erectus dan Homo sapiens. Yang warna kuning adalah Homo erectus, dan ada beberapa titik kotak kuning itu adalah fosil atau situs fosil dari Homo erectus, yang salah satunya ada di Trinil di Indonesia, yang membuktikan bahwa memang ada pergerakan, yang membuktikan bahwa ada koneksi antara manusia atau bahkan Homo erectus yang ada di Afrika dengan yang ada di Indonesia. Sedangkan yang titik-titik merah dan garis merah itu adalah Homo sapiens, yang kita bisa lihat menyebar ke seluruh dunia. Memang teori ini masih banyak perdebatan karena memang makin banyak temuan, makin banyak artefak-artefak atau makin banyak penelitian-penelitian yang mungkin menyempurnakan, mungkin juga menyanggah teori ini. Tapi ini yang kita bisa lihat di masa sekarang, bahwa sejak masa yang lampau, 700.000 tahun sebelum, kalau kita lihat yang Indonesia di Trinil, itu adalah artefak atau situs fosil manusia Trinil yang diperkirakan berumur 700.000 tahun yang lalu. Kemudian ada yang Homo erectus Homo sapiens yang ada di Filipina 30.000 tahun yang lalu, dan beberapa titik yang lain. Kita lanjut melihat perkembangannya setelah ada teori ada teori out of Africa, kemudian ada out of Sundaland. Kenapa demikian? Kalau yang out of Africa melihat perkembangan atau pergerakan manusia sebelum masa es mencair, sedangkan pada out of Sundaland ketika sudah terjadi peradaban di sekitar yang sekarang wilayah Indonesia, Jawa, Sumatera, Kalimantan, yang sebelum zaman es mencair adalah satu tempat yang kemudian ada yang mengatakan sebagai Sundaland, atau kalau kalian pernah dengar The Lost Atlantis itu berada di sekitar sini, mitosnya seperti itu. Tapi kemudian ketika ada kejadian luar biasa, es mencair, dan level air laut naik sampai 70 meter, perkampungan atau peradaban yang ada di Sundaland kemudian berpencar, mencari tempat yang lebih tinggi atau mencari tempat yang lebih sesuai. Ini yang kemudian dipahami sebagai out of Sundaland. Jadi banyak pergerakan sejak masa yang lampau. Dan teori out of Sundaland, kemudian teori tentang pergerakan itu dijunjang lagi dengan penemuan sungai purba di sekitar antara Pulau Jawa yang masa sekarang dengan Pulau Kalimantan. Di Laut Jawa banyak kita temukan sungai purba, dan ada dugaan juga memang di antara Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa itu ada peradaban yang sangat tinggi. Itu yang kemudian dipahami sebagai ada mitos The Lost Atlantis ya, adalah di sekitar situ. Tapi dari secara pengetahuan kita bisa melihat bahwa sejak masa itu sudah ada yang disebut dengan manusia Nusantara, dan disinilah titik awal apa yang disebut dengan Nusantara dalam definisi antara dua benua dan dua samudra. Jadi kita memang jauh melihat ke belakang, sangat jauh melihat perkembangan kondisi di
di sekitar Indonesia atau di Nusantara, bahwa ada pergerakan dari Afrika, kemudian dari Afrika itu membuat pemukiman, katakanlah seperti itu, pemukiman peradaban di yang pernah disebut dengan Sundaland. Kemudian karena ada es mencair, mereka berpencar lagi. Dan perkembangan berikutnya, mereka ada yang kembali lagi. Setelah berpencar, mereka kembali lagi. Tapi jangan lupa, yang ketika berpencar, mereka ada yang tinggal. Kalau tadi kita perhatikan multi-religion teori, bahwa ada pertemuan antara pendatang dan suku yang sudah menetap. Cuman yang menjadi masalah, yang disebut menetap atau suku asli itu siapa? Karena memang sejak masa lampau itu sudah bercampur aduk. Ada yang dari Afrika, kemudian ada yang berpencar, kemudian teori out of Taiwan adalah kembali lagi. Diperkirakan memang di sekitar 4.000 tahun yang lalu hal terjadi. Jadi keluar dari Taiwan, ada permasalahan etnis mungkin, ada permasalahan bencana mungkin. Namun ada pergerakan dari titik Taiwan, kemudian membuat jalur, ada yang langsung ke Kepulauan Pasifik, kita bisa lihat ke arah kanan, dari Taiwan ke kanan, ada yang lewat Filipina, ada yang langsung ke Semenanjung Malaysia, yang kemudian ke Sumatera, dan ada yang lanjut sampai ke Madagaskar. Ini yang kemudian disebut dengan Austronesia, rumpun bangsa Austronesia, yang punya kesamaan bahasa dan segala macam. Dan di sini juga ditemukan bahwa permukiman yang mungkin dikatakan sebagai yang pertama setelah out of Taiwan, sudah keluar dari Taiwan, adalah di sekitar Luzon, di sebelah utara dari Filipina, daerah Luzon. Itu ditemukan beberapa situs purbakala yang diduga merupakan pemukiman pertama. Oke, itu tentang manusia pertama, katakanlah seperti itu. Manusia yang menghuni di kawasan Nusantara di awal mulanya. Sehingga kita bisa melihat bahwa asal usulnya, kalau belajar dari ilmu arkeologi yang cukup kuno, ilmu arkeologi tentang peradaban manusia kuno, ada yang dari Afrika, kemudian dari Afrika ada yang berpencar karena es mencair. Tapi tolong diingat bahwa berpencar itu tidak semuanya lari, tapi ada yang mencari ke dataran yang lebih tinggi. Kemudian pada periode-periode berikutnya pergerakan kembali, ada yang kembali lagi dari Taiwan. Jadi yang disebut dengan teori out of Taiwan. Oke, itu tentang manusianya. Lalu kita coba lihat tentang kondisi geologi. Geologi adalah ilmu tentang mempelajari bumi itu sendiri. Jadi tentang apa sih kondisi fisik, kondisi tanah, kondisi keadaan tanah yang ada di tempat yang kita sedang pelajari. Ini sedikit tentang definisinya. Geologi is a study of earth, include chemical, physical, dan segala macam. Sehingga kalau mau dibongkar lebih lanjut, ada peta. Kalau kita fokus ke Indonesia, ini disebut dengan geological map of Indonesia. Jadi ada batuan, kemudian ada karakter tiap tanah. Ilmu ini yang menarik buat sependek pengetahuan saya, sangat menarik untuk kita memahami karakter fisik dari kondisi katakanlah Indonesia. Kalau kita mau membatasi bahasan cakupan kita Indonesia, meskipun secara definisi Nusantara cukup luas, tapi kita akan lihat fokus kalau ke Indonesia, seperti apa sih kondisinya, seperti apa kondisi fisiknya dari Indonesia. Kita paham benar bahwa
Indonesia posisinya adalah pertemuan 3 lempeng besar dunia. Ingat, perkembangan Sundaland dan segala macam itu tidak hanya berubah atau bertransformasi karena level air laut naik, tapi juga ada pergerakan lempeng. Dan Indonesia itu pertemuan 3 lempeng, nggak sembarangan. Jadi lempeng India Australia di bagian bawah, ada lempeng Pasifik, dan ada yang di Eurasian Plate. Jadi pertemuan 3 ini bukan hal yang main-main, sehingga sampai sekarang kita bisa punya 2 karakter gempa. Karakter gempa karena pergerakan lempeng, atau gempa yang disebabkan oleh ledakan gunung berapi. Jadi itu yang kita pahami. Dan efeknya juga kepulauan atau pulau yang ada di Indonesia juga munculnya juga karena 2 hal itu. Pergerakan lempeng yang kemudian mengangkat lapisan tanah sehingga muncullah pulau, itu juga karena itu. Jadi tidak hanya karena air lautnya, tapi juga karena pergerakan lempeng. Dan setiap tahun, setiap masa, dan setiap saat sih sebenarnya lempeng itu bergerak. Jadi kalau kalian perhatikan di sekitar Maluku, di Kepala Burung, di Pulau Papua juga menjadi pertemuan 3 lempeng. Sehingga di situ kita bisa menemukan laut yang sangat dalam dan kondisi geologis yang cukup seru di situ. Di samping juga tempat-tempat lain juga demikian. Lalu di Indonesia juga dilewati oleh Ring of Fire sebagai tempat banyaknya gunung berapi. Jadi di sekitar Pasifik itu ada Ring of Fire dari bagian selatan Australia ke Indonesia, naik ke atas sampai ke Amerika Tengah, Amerika Tengah sampai Amerika Selatan. Jadi ini yang mengakibatkan adanya posisi yang seperti ini. Jadi ini peta tentang gunung berapi di Indonesia. Sehingga kita bisa lihat jajaran gunung berapi yang aktif ya, jajaran gunung api yang masih aktif, yang setiap saat pasti ada pergerakan. Tidak hanya karena keaktifan gunung berapi itu sendiri, juga keaktifan dari lempeng yang kita tadi bahas. Ini yang karakter yang kita bisa lihat, yang efeknya adalah kegempaan. Gambar ini atau peta ini menunjukkan bagaimana identifikasi gempa, dari gempa dangkal, gempa menengah, sampai gempa dalam. Dan cukup padat, warna merahnya adalah gempa dangkal yang sampai beberapa saat yang lalu pasti ada berita tentang kegempaan. Kalau nggak salah di minggu lalu, di sekitar awal Februari pernah terjadi gempa juga di Jakarta, yang kerasa sampai Jakarta, di sekitar selatan Jawa Barat, yang getarannya sampai di Jakarta. Dan di awal tahun sekitar Januari pertengahan juga demikian, yang cukup menghebohkan. Kalau kita lihat peta ini, bukan hal yang aneh kalau terjadi gempa. Berita gempa itu bukan hal yang aneh untuk di kawasan Indonesia. Selanjutnya, kondisi fisik atau kondisi geologis Indonesia yang mengakibatkan kita sebenarnya harus berakrab ria, harus harus tanggap dengan gempa atau bencana alam sih. Ini pendataan atau peta tentang natural hazard risk. Jadi bagaimana gempa, kemudian badai, dan macam-macam bencana yang lain yang efeknya adalah
kegempaan bisa menimbulkan tsunami, kemudian badai kadang juga mengakibatkan longsor di beberapa tempat karena kondisi tanahnya yang tidak terjaga. Dan itu yang membuat inilah kondisi real, kondisi asli dari kondisi geologis di Indonesia. Itu kondisi geologis, kondisi yang ada di tanahnya. Lalu bagaimana dengan kondisi yang ada di udara? Yang efeknya pada iklim. Kita mengenal bahwa kita berada di ekuator atau di garis khatulistiwa dengan suhu atau dengan iklim tropical, iklim tropis. Tapi tropis seperti apa? Itu yang menarik bisa kita pelajari lebih lanjut. Memang sebagian besar adalah tropis lembab atau hujan tropis, kawasan hujan tropis yang intensitas hujannya cukup tinggi. Cuman ada beberapa tempat yang kemudian termasuk dengan tropis yang kering, terutama di bagian yang tinggi. Ada beberapa warna hijau, itu kita bisa pahami berbeda dengan apa yang ada terjadi di sebagian besar sebagai tropis, hujan tropis, iklim hujan tropis. Seperti itu. Kemudian juga karakter tanahnya, ada juga yang cenderung lebih ke savana di bagian Nusa Tenggara, itu lebih ke savana yang berbeda karakternya yang dengan karakter iklim yang ada di Kalimantan yang cenderung ke hujan tropis. Atau yang hijau kita bisa lihat lebih ke dry season, hot summer-nya lebih panas dan segala macam. Jadi karakter sebagian besar memang karakter hujan tropis, tapi di beberapa tempat kita bisa melihat lebih detail, itu yang disebut dengan microclimate. Itu yang akan sangat mempengaruhi ke arsitekturalnya. Oke. Ini penyebaran pola curah hujan. Memang curah hujan di belakangan ini tahun 2020, kalau ini data 2015, 2020, 2021, 2022 mungkin datanya akan berbeda. Mungkin akan keadaannya berbeda juga. Dan kita bisa lihat juga di sebaran pola curah hujannya juga di data tahun 2015 kita bisa melihat bahwa ada yang intensitasnya sangat tinggi, ada yang intensitasnya karena monsun, jadi karena pengaruh angin. Dengan warna kuning itu pengaruh anginnya kuat, kemudian lebih kepada hujan tropisnya yang lebih kuat. Dan ini yang menarik bahwa iklim tidak bisa kita sapu rata sebagai iklim tropis lembab. Karena di beberapa titik itu punya tipe yang sangat berbeda dengan kondisi yang lain. Kalau kita lihat di kepala burung di Papua itu ada beberapa yang sangat berbeda sehingga ada warna merah gitu, local type. Jadi cerita di beberapa teman yang mengatakan mungkin cuaca akan sangat cepat berubah. Jadi tiba-tiba cerah, tiba-tiba ada badai. Dan itu yang cukup susah untuk diprediksi, dan memang karakternya seperti itu. Sehingga kalau pernah baca berita dan segala macam, penerbangan di Papua itu penerbangan yang sangat menantang. Karena iklimnya sangat cepat berubah. Tidak seperti iklim yang mungkin di sebagian besar di Jawa atau sebagian besar di Pulau Sumatera, yang kita bisa memprediksinya dengan melihat apakah sedang mendung atau sedang cerah dan segala macam. Kalau di sana benar-benar sangat cepat berubah. Oke, itu tentang iklim yang ada prediksi yang cukup mengejutkan sih. Kalau iklim ini global warming dan segala macam tidak diatasi dengan cukup serius di seluruh dunia. Ini data tahun 2020. Kalau ini, if all glacier were to melt, jadi semua gunung es yang ada di kutub utara dan di kutub selatan mencair,
Dan kembali lagi, zaman es mencair terulang kembali. Dan sea level atau muka air laut naik ke 70 meter, maka tinggal sisa pulau-pulau ini. Kalau kita perhatikan, beberapa bahkan sebagian besar kota besar di Indonesia, bahkan di Nusantara akan hilang. Jakarta tenggelam, bahkan Palembang juga tenggelam. Mungkin hanya tinggal di daerah Curup dan segala macam yang kita bisa masih kita bisa hidup dengan aman gitu. Ini membuktikan bahwa pergerakan atau perubahan terus selalu terjadi. Dan itu juga yang menyebabkan adanya migrasi ketika masa lalu. Namun pada masa sekarang kita melihat bahwa pergerakan itu juga membuat sebaiknya sih ada proses adaptasi dari manusia yang hidup di situ. Kalau di masa lalu ada bencana, ada segala macam proses adaptasi yang mereka pindah, mereka nomad, mencari tempat yang lebih aman. Nah, kita kenal ada beberapa suku nomad, suku yang nomaden, itu mencari tempat-tempat yang lebih menguntungkan dibanding tempat yang lama. Dan pergerakan out of Afrika, kemudian out of Sundaland, dan out of Taiwan, itu juga alasan terutamanya adalah alasan keselamatan, mencari tempat yang lebih aman, mencari tempat yang lebih sesuai, mencari tempat hidup yang lebih membuat mereka bisa hidup lebih baik, sehingga mereka melakukan migrasi. Kemudian kondisi geologis, kondisi climate kita tadi bisa lihat, itu juga yang memicu pergerakan. Karena ternyata tidak hanya manusia yang bergerak, tidak hanya manusia yang mencari tempat, tapi juga bumi ternyata selalu bergerak, selalu dinamis. Baik lempengnya, baik gunung apinya, bahkan anginnya, iklimnya juga terjadi perubahan. Sehingga hemat saya sih, arsitektur, saya mengutip kata-kata John Ruskin, seorang pemikir dari Inggris, arsitektur the adaptation of form to resist force. Jadi sebuah proses adaptasi. Dari situ kita bisa melihat atau kita bisa melandasi pemikirannya untuk melihat karya-karya arsitektur baik masa lampau, baik masa sekarang, atau kita juga bisa memprediksi bagaimana proses adaptasi untuk kedepannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi keempat ini. Silakan direnungkan untuk melihat lebih lanjut karya-karya arsitektur selanjutnya seperti apa untuk membaca. Jadi materi ini adalah materi untuk pembuka wawasan, katakanlah lensa baca bagi pembacaan terhadap karya-karya arsitektur. Demikian materi kali ini. Terima kasih.